Oke. Oke, jadi, di sini bahwa pengelolaan rantai pasokan atau yang dikenal sebagai supply chain management atau SCM di sini, bahwa kenapa sih mesti penting adanya SCM atau strategi supply chain marketing ya. Jadi supply chain management di sini, sorry, management berkaitan dengan siklus yang lengkap ya, siklus yang lengkap dari bahan mentah dari para supplier ke kegiatan operasional di perusahaan, berlanjut ke distribusi sampai ke tangan atau kepada pemakai akhir atau konsumen. Jadi yang dikatakan SCM atau supply chain management di sini berkaitan dengan siklus yang lengkap ya, dari mulai bahan mentah yang dipasok oleh para supplier ke bagian operasional di perusahaan dan berlanjut ke distribusi sampai ke tangan konsumen. Jadi, dari mulai bahan itu masuk, kemudian diproses dan akhirnya didistribusikan. Itu adalah strategi pengelolaan rantai pasokan atau lebih dikenal dengan supply chain management atau SCM. Hal penting yang menjadi dasar dalam atau yang menjadi dasar pemikiran pada konsep ini adalah bahwa, fokus pada pengurangan kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan. Ya, jadi maksud kata-kata di sini yaitu bahwa, sebagai dasar pemikiran bahwa konsep ini itu untuk mengurangi kesia-siaan dan mengoptimalkan nilai. Jadi maksudnya supaya, apa namanya, kita ini atau apa namanya, jadi tidak banyak barang-barang atau bahan-bahan atau, eee, produksi yang terbuang. Jadi mengoptimalkan nilai pada rantai pasokan yang berkaitan, dalam arti bahwa, pasokan yang diberikan atau didapat itu atau disuplai ke, perusahaan itu semuanya terpakai dan tidak banyak yang terbuang, gitu ya. Baik, untuk selanjutnya yaitu bahwa supply chain apa sih atau merupakan pengelolaan berbagai kegiatan ya dalam rangka memperoleh bahan mentah, dilanjutkan kegiatan transformasi sehingga menjadi produk dalam proses ya. Kemudian menjadi produk jadi dan diteruskan dengan pengiriman kepada konsumen melalui sistem distribusi. Ya, jadi yang tadi sebetulnya ini sama aja dengan yang tadi bahwa, supply chain management ini berarti dari kegiatan dari mulai bahan mentah itu masuk ke perusahaan, ya, kemudian diproses, kemudian setelah diproses bisa menjadi barang setengah jadi dan bisa menjadi barang jadi, dan pada target akhirnya yaitu melalui atau didistribusikan ke pemakai akhir atau ke konsumen. Ya, jadi kegiatan yang dilakukan mencakup pembelian secara tradisional dan berbagai kegiatan penting lainnya yang berhubungan dengan supply ya, supplier dan distributor. Jadi itu pasti ada kaitan. Karena kalau dalam suatu perusahaan itu pasti ada pemasok ya, eee, misalkan perusahaan sepatu A, itu pasti ada yang masuk, barang bahan-bahan karetnya, ada yang masuk bahan, kancingnya, ada yang masuk bahan lemnya, macam-macam. Jadi dari berbagai, eee eee, disuplai oleh, pemasok atau penyelia ya. Kemudian bahwa di sini ada supply chain management, antara lain meliputi penetapan, nah di sini penetapan-penetapan yang
yang dikategorikan dalam supply chain management atau SCM ini adalah yang pertama pengangkutan. Ya, pengangkutan udah jelas barang-barang yang datang dari penyelia itu pasti diangkut ke gudang. Kemudian yang kedua pembayaran secara tunai atau kredit, proses atau transfer. Nah, itu pasti ada pembayaran karena biasanya kalau suatu perusahaan itu kalau barangnya itu datang baru dia baru bayar, ya. Atau mungkin bisa ditransfer atau bisa dengan kredit sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak, ya. Kemudian yang ketiga ini meliputi yang supplier, ya itu udah pasti ya, mensuplai barang-barang atau bahan-bahan, baik itu bahan-bahan mentah atau barang tengah jadi, ataupun barang jadi yang akan didistribusikan. Kemudian yang berikutnya yang D, bahwa yang merupakan atau dalam supply chain ini meliputi penetapan distributor dan pihak yang membantu transaksi ya seperti bank, ya itu adalah eee, sebagai atau ciri atau meliputi supply chain management. Jadi ada pengangkutan, pembayaran baik itu secara tunai atau tidak tunai, supplier, distributor, dan yang berikutnya yaitu hutang piutang. Ya, hutang piutang ini tadi kaitan dengan pembayaran ya, dalam arti kalaulah mungkin dia mempunyai utang di bulan yang lalu atau di pengiriman yang lalu ya, sebelum pengiriman berikutnya diterima harus bayar dulu gitu ya. Biasanya perjanjian begitu. Kemudian yang berikutnya pergudangan jelas ya, karena kalau yang berkaitan dengan supply chain di sini tadi meliputi bahan mentah otomatis memerlukan gudang untuk bahan atau tempat penyimpanan bahan-bahan yang barang-barang mentah ya. Kemudian berikutnya yang G ada pemenuhan pesanan, ya itu yang kaitan dengan distributor bahwa kalau barang-barang itu sudah melalui proses dan menjadi barang jadi, itu harus disalurkan ke para konsumen atau pemesan. Ya, jadi memenuhi pesanan-pesanan itu. Dan yang berikut terakhir ini adalah informasi mengenai ramalan permintaan, produksi maupun pengendalian persediaan. Itu adalah ada 8 supply chain antara lain yang meliputi dari SCM di sini ada 8 ya. Nah, berikutnya yaitu ada dengan atau yang kedua isu global tentang supply chain. Ya, pada waktu perusahaan sudah masuk dalam pasar global, maka perluasan rantai pasokan atau supply chain yang dimiliki menjadi satu tantangan strategis, ya. Agar supaya rencana strategis tentang manajemen rantai pasokan atau supply chain management itu menjadi sukses, maka seharusnya yang pertama ada yang dikatakan dengan fleksibel. Fleksibel di sini dalam arti cukup reaktif terhadap perubahan yang ada baik dari ketersediaan komponen, distribusi, jalur pengiriman, aturan impor, dan nilai tukar. Jadi harus fleksibel, tidak tidak kaku, tidak permanen, ya. Yang kedua, ya itu akan membuat supply chain itu sukses. Yang kedua dapat menggunakan atau yang B ya, dapat menggunakan teknologi mutakhir untuk menjadwal dan mengelola pengiriman komponen dan produk akhir. Ya, jadi di sini adanya teknologi mutakhir dalam arti sekarang kan udah teknologinya udah sistemnya udah pakai digital. Ya, jadi kita tidak perlu juga apa namanya, menjual barang-barangnya yang ke pasar, dalam arti di pasar di sini
udah jelas pasarnya maksudnya, udah ada komunikasi lewat media, udah ada pesanan gitu ya. Itu akan mempermudah atau akan, eee, membuat sukses supply chain. Kemudian yang C, yaitu menetapkan staf yang mempunyai keahlian secara lokal mengenai cara menyikapi peraturan, perdagangan, pengangkutan, penanganan konsumen, dan isu politik. Ya, jadi di sini bahwa salah satu yang menjadi atau membuat supply chain itu sukses, yaitu menetapkan atau, mempunyai karyawan yang mempunyai keahlian yang bisa diperhitungkan, ya. Yang tentunya, eee, keahlian di sini bisa keahlian dalam hal perdagangan, bisa keahlian dalam bidang menangani konsumen, keahlian dalam bidang menangani politik. Karena apa? Karena yang namanya perusahaan, politik itu pasti berpengaruh, ya. Kayak sekarang misalkan, adanya perang Ukraina, nah itu pengaruh itu politik, pengaruh ke perusahaan pasti ada, ya. Atau mungkin, kemarin ada virus corona, nah itu juga bahwa, itu merupakan hambatan suksesnya supply chain ya, supply chain management. Nah itu yang, ada 3, kemudian di sini ada pentingnya pembelian atau purchasing ya, bahasa akuntansinya purchasing atau pembelian, bahwa pembelian memberikan peluang besar pengurangan biaya dan peningkatan margin kontribusi. Maka secara pembelian, strategi pembelian yang efektif merupakan suatu yang viral dalam konsep SCM atau supply chain management, ya. Karena porsi terbesar dari pendapatan digunakan untuk melakukan pembelian. Yaitu pasti karena apa? Karena kalau suatu perusahaan produksi, ya, memproduksi suatu barang itu pasti dia berkaitan dengan pembelian itu lebih kerap. Karena apa? Karena tadi berkaitan dengan, eee, pemasokan atau rantai pasokan atau supply chain, bahan-bahan mentah untuk agar bisa perusahaan itu tetap berproduksi, tuh ya. Yang kedua atau yang, berikutnya, kebutuhan akan strategi pembelian dan penetapan strategi itu mengarah kepada dibentuknya fungsi pembelian. Ya ada dalam arti di sini khusus ya. Jadi kalau dalam suatu perusahaan itu tidak boleh yang namanya adanya jabatan rangkap. Karena apa? Itu akan mengindikasikan terjadinya penyelewengan ya. Misalkan bagian pembelian merangkap dengan bagian keuangan, ya udah itu udah pasti ya, namanya godaan-godaan itu banyak. Nah, di sini ada tujuan dari pembelian atau fungsi pembelian. Yang pertama, pembelian berarti memperoleh barang dan jasa. Tujuan kegiatan pembelian adalah ya, membantu mengidentifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal, ya. Jadi, tujuan kegiatan pembelian di sini membantu mengidentifikasi produk, barang, dan jasa yang dapat diperoleh secara eksternal. Kalau kita beli kan pasti ke eksternal ya. Kemudian yang kedua, mengembangkan, mengevaluasi, dan menentukan supplier, ya, harga, dan pengiriman yang terbaik bagi produk, barang, dan jasa tersebut. Yaitu adalah tujuan dari kegiatan pembelian, ya. Mengembangkan evaluasi, supplier, harga, nah itu udah, eee, apa namanya, di dalam, kegiatan pembelian ada, ya. Kemudian untuk yang C di sini, kita lanjut dulu aja karena bahannya banyak. Supply chain economic, ya, bahwa pedagang besar maupun eceran membeli semua yang akan dijual.
Tetapi tidak demikian halnya untuk perusahaan manufaktur karena banyak input yang diperlukan perusahaan untuk menghasilkan output, ya. Oleh karena itu, agar operasional berjalan secara efektif dan efisien, maka ada kalanya dihadapkan pada keputusan untuk membuat atau membeli serta konsep outsourcing. Nah, ya, ini sama halnya dengan yang sekarang terjadi. Kenapa suatu perusahaan itu sekarang jarang mendapat atau memberikan karyawan itu karyawan tetap, semuanya outsourcing karena tadi kaitan dengan cost, ya. Sampai di sini ada yang ditanyakan, silakan sebelum dilanjut buat teman-teman silakan. Tidak ada, Pak. Tidak ada, ini baru masih agak lama waktunya. Jadi kita lanjut dulu bahwa di sini sampai ke mana tadi? Ini. Ya, jadi nah di sini yang berikutnya yaitu bahwa adanya satu, ada keputusan membuat atau membeli. Ya, dalam supply chain ekonomi di sini jadi keputusan membuat atau membeli. Adapun berbagai pertimbangan yang ada dalam keputusan tersebut diantaranya dijabarkan dalam tabel. Di sini tabel. Nah, ini ada tabel bahwa alasan untuk membuat, ya jadi kalau dalam ini maksudnya gini, kalau dalam perusahaan, ya untuk bahan-bahan atau untuk barang-barang untuk si perusahaan itu memproduksi, ada dua keputusannya, apakah membuat atau membeli. Nah, alasannya di sini bahwa kalau membuat, biaya produksi yang lebih rendah, ya. Kemudian pemasok kurang cocok, ya bisa jadi mungkin yang pemasoknya tidak familiar, bisa jadi ya. Kemudian yang ketiga, memastikan pemasok yang memadai. Yaitu alasan untuk membuat ya. Yang keempat, pemanfaatan tenaga kerja berlebih. Jadi ada karyawan diberdayakan, makanya suka ada yang namanya lembur kan gitu ya. Kemudian yang kelima, memperoleh kualitas yang diinginkan. Kenapa? Karena kita tahu kalau membuat sendiri dengan membeli beda. Kalau membuat kan kita tahu tahu ininya, kalau kue adonannya, ukurannya, apanya tahu. Jadi eee, lebih indikasinya akan kualitas akan lebih bagus ya, atau kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian yang keenam, menghilangkan kolusi pemasok. Nah, biasanya kalau kalau suatu perusahaan itu mengandalkan pemasok, biasanya pemasok suka ada atau karyawan dari perusahaan itu ada yang nakal, kolusi dengan pemasok, sekongkol ya. Bisa jadi misalkan, barang yang dikirim atau dipasoknya itu 12 ton. Ya, ditulisnya 13 ton, yang 1 tonnya itu nanti dibagi 2 misalkan, itu kolusi ya. Kemudian yang berikutnya, memperoleh item yang unik, ya memperoleh item yang unik di sini, istilahnya karena kalau membuat ini kan bisa kita, inovasi, bisa kita tidak tidak monoton lah. Kemudian berikutnya, mempertahankan bakat yang ada, ya jadi tadi keahlian-keahlian yang dipunyai suatu perusahaan itu bisa berguna. Dan yang kesembilan, menjaga rancangan dan kualitas yang memadai, yang kaitan dengan kualitas. Dan yang ke-10, itu mempertahankan dan meningkatkan ukuran perusahaan. Ya, itu alasan kenapa membuat. Sedangkan apabila alasan kenapa atau untuk membeli, yang pertama biaya perolehan lebih rendah, ya. Maksudnya kalau membeli kan kita tidak perlu ada biaya tenaga kerja,
biaya listrik, biaya ini itu, mesin lah itu ya. Kemudian yang kedua menjaga komitmen pemasok. Ya maksudnya bahwa kalau kita membeli kan ada, rekanan kerjasama yang baik. Jadi ada komitmen di situ ya. Kemudian ketiga mendapatkan keahlian teknis dan manajemen, kapasitas tidak memadai, yaitu bisa jadi kalau kita membuat tidak memadai, tapi kalau membeli lebih lebih praktis kali ya, gitu. Kemudian yang kelima, mengurangi biaya persediaan. Nah tadi, kalau membuat kan pasti otomatis memakai tenaga karyawan, ya. Baik itu tenaga SDM maupun SDA-nya. Jadi, akan mengurangi kalau membeli, tidak memikirkan lagi ini itu, ya. Memastikan ada sumber daya alternatif, ya dalam arti gini, kalau kita alasannya membeli, kalau dari pemasok yang satu kurang banyak atau kapasitasnya kurang kurang memenuhi, bisa ke pemasok yang lain, gitu. Ada alternatif yang lain lah, gitu. Kalau membuat kan enggak, ya membuat ya kalau hasilnya begitu ya begitu, gitu ya. Kemudian yang berikutnya kapasitas diperlukan tidak cukup. Nah, itu alasan membeli kapasitas di perusahaan itu tidak cukup. Maksudnya, mungkin kalau misalkan membuat atau memproduksi sendiri, bahwa mesin atau kapasitas yang lainnya tidak memadai, gitu ya. Kemudian yang alasan untuk membeli yang ke-8 yaitu pertukaran, ya dalam arti pertukaran di sini tadi ada yang penyelia, ada pendistribusian, pemasok gitu ya. Item terlindungi karena hak paten. Nah, jadi kalau kalau membeli ini pasti ada hak patennya ya, dan membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Membebaskan manajemen menangani bisnis utama. Maksudnya bahwa manajemen itu lebih fokus ke bisnis utamanya, tidak apa ya, tidak memonitor di internalnya karena udah membelilah, udah tinggal mem tinggal memproses, kemudian memproses, mendistribusikan. Beda dengan membuat. Jadi kan kalau membuat pasti ada, eee, kekangan bagi manajemen untuk menangani pembuatan itu ya. Itu untuk kedua alasan kenapa, adanya membuat, bisa adanya membeli, ya. Nah, yang kedua di sini ada outsourcing. Outsourcing di sini adalah aktivitas memindahkan aktivitas perusahaan yang dimiliki dalam konsep tradisional kepada supplier eksternal. Outsourcing merupakan tren yang kontinu yang mengarah kepada efisiensi melalui konsep spesialisasi, sehingga perusahaan dapat berkonsentrasi pada core kompetensi yang dimiliki, ya. Ini maksudnya bahwa dalam outsourcing di sini, merupakan tren yang kontinu, ya, mengarah kepada efisiensi, tuh, efisiensi sehingga perusahaan dapat konsentrasi pada core kompetensi. Jadi tidak lagi memikirkan SDM, kalau outsourcing kan, kalau masa kerja habis, ya habis gitu. Jadi dia tidak memikirkan ini itu, tapi lebih fokus ke, eee, lebih ke core kompetensinya, gitu, ya. Kemudian dengan outsourcing, tidak ada tangible product dan transfer, ya. Perusahaan kontraktor biasanya menyediakan sumber daya yang dibutuhkan untuk menyempurnakan aktivitasnya, yaitu teman-teman bisa baca, sumber daya ditransfer ke perusahaan pemasok yang meliputi fasilitas, orang, dan peralatan, ya. Kemudian pada saat sekarang banyak perusahaan melakukan outsourcing berbagai keperluan di antaranya teknologi informasi. Nah,
pekerjaan akuntansi, fungsi hukum, dan juga produk perakitan. Sebaiknya banyak perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi maupun processing data menyediakan outsourcing bagi berbagai jenis perusahaan yang memerlukannya. Jadi sekarang itu serba outsourcing, ya. Kadang-kadang bagian akuntansi juga tadi, ya. Kenapa harus ada outsourcing? Karena kalau tidak outsourcing itu perusahaan akan menanggung beban. Tapi kalau pakai outsourcing bahwa perusahaan akan lebih fokus pada core kompetensinya. Misalkan perusahaan itu, eee, kompetensinya tentang sepatu naik misalkan. Nah itu udah, itu aja gitu. Jadi tidak memikirkan yang macam-macam, ya. Karena, tapi kalau tidak outsourcing ya kita beban gitu ya. Baik, kita masih ada berapa slide udah, terima kasih, di sini udah habis. Silakan ada yang ditanyakan atau kita ada diskusi, masih ada waktu 13 menit buat kita diskusi, buat teman-teman silakan. Ada yang bertanya atau ada masukan supaya nanti bisa bisa kita diskusi. Tidak ada Pak, tidak ada pertanyaan. Tidak ada diskusi, jadi gimana ini, sudahan? Karena tadi Pak Reja, beliau barusan WA-an, saya udah screenshot. Sebetulnya ada berapa orang, Rip, di sini? Kalau di kelas kelas saya sih ada 20-an ya mahasiswanya. Nah, ada 20-an, ternyata yang hadir hanya 8 orang, karena 2 orang kan saya itu namanya. Hanya Iya. 8 orang. Tapi saya udah laporkan ke beliau, absennya udah di-screenshot. Jadi teman-teman di sini adalah teman-teman yang memang, mungkin nanti ada nilai plus dari Pak Reja. Mungkin di situ aja, kalau tidak pertanyaan mungkin saya tutup karena, tapi kalau ada yang mau bertanya silakan. Kalau mau ada yang bertanya silakan, kalau tidak ada akan saya tutup. Atau mungkin ada Sarip mau nutup dengan doa silakan. Ini kalau Pak Kiai harus berdoa. Kemarin ke sana, Rip? Kemarin kunjungan saya ke Iya. PT Samudra. Bapak Iya. nggak ikut, Pak? Sayanya ada sidang skripsi di Serang. Iya, jadi saya nguji skripsi. Jadi kata saya, "Sudahlah, saya salam aja buat teman-teman." Seru juga kelihatannya foto-fotonya ya. Iya. Silakan tadi. Saya mau nanya sih. Iya, apa tuh? Tapi ini soal skripsi, Pak. Oh, boleh. Karena Bapak tadi nanya itu ngomongin skripsi. Kalau Ya. misalkan bahan skripsi apa